Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus di setiap hati pemirsa sekalian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hore! Yes, memuji Tuhan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketahuilah ada pribadi yang mengasihi engkau, mengampuni dosa-dosamu, dan memberi pemulihan serta kesembuhan bagi orang-orang sakit. Dia adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang datang sebagai manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk menebus setiap manusia dari dosa dan berikan hidup yang baru. Mari kita katakan, penolong yang setia, penolong yang selalu setia. Yes, amin. Memenuhi setiap doa-doa. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus. Percayalah. Oh, segala perkara dapat kita tanggung dalam Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara percayalah Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus bekerja. Tuhan Yesus pasti tolong setiap kita. Katakan amin. Yes. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang banget setelah Pastor menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom, damai Tuhan bagi kita yang ada di grup doa WhatsApp, grup doa Telegram, di Facebook, di YouTube. Setelah ini Pastor bacakan 1-2 ayat bagaimana kita hidup mengasihi Tuhan. Lalu berdoa, mohonkan berkat-berkat Tuhan, berkat kesembuhan bagi Bapak Ibu sekalian. Setelah ini Pastor
langsung mau siap-siap ke bandara untuk berangkat terbang menuju kota Surabaya, ya. Dan dari segala kegiatan yang ada, Pastor Andy berkesempatan besok pagi itu ikut hadir di ibadah perdana gereja YHS di Surabaya yang memakai tempat kebaktiannya di Grand City. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan menjawab kerinduan-kerinduan hamba-hambanya di Balikpapan. Izin sudah keluar semuanya. Jadi doakan juga semua dalam berkat Tuhan. Minggu depan kita sudah bisa memulai untuk gereja YHS di Balikpapan. Nah, untuk besok tanggal 8, Pastor hadir dulu di gereja YHS Surabaya di Mall Grand City. Puji Tuhan, puji Tuhan. Semua kita sehat-sehat untuk melayani Tuhan. Semua kita memiliki iman yang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Iman yang tetap berada di dalam ajaran Tuhan Yesus. Sampai Tuhan panggil kita berpulang ke pangkuan Bapa, kita tetap ada di dalam ajaran Kristus. Yuk kita time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, Pastor bacakan beberapa ayat bagi setiap kita. Paling tidak ada 3 ayat Pastor bacakan sebelum akan Pastor berdoa bersama-sama, lalu siap-siap berangkat ke bandara, ya. Puji Tuhan. 2 Yohanes pasal pertama ayat yang ke-6. Yang pertama, Pastor akan membacakan dari 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu, saya, kita, Bapak Ibu sekalian, orang-orang percaya harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Perikop dari ayat ini bicara soal tetap di dalam ajaran Kristus. Jadi kalau yang kita dapatkan di sini bahwa ajaran Kristus itu adalah kasih. Iman yang Tuhan Yesus berikan kepada setiap orang percaya supaya mereka bisa mengasihi Tuhan. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, dikatakan ayat 7 bagian A, sebab hari ini penyesat-penyesat itu telah muncul dan telah pergi ke seluruh dunia. Dikatakan mereka yang tidak mengakui Yesus sebagai Kristus Tuhan, hati-hati Bapak Ibu sekalian, karena hari ini penyesat-penyesat sudah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iman yang Tuhan kasih kepada kita bukan untuk kita mengasihi dunia. Iman yang Tuhan kasih kepada kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, beriman kepada Tuhan, tinggal di dalam ajarannya. Dan ajaran Kristus adalah kasih. Belajar mengasihi. Kita harus mau diajar bagaimana hidup dalam kasih. Karena iman yang Tuhan beri kepada kita, yaitu supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Dan bukan iman untuk mengasihi dunia dan seisinya. Penyesat-penyesat telah muncul hari ini. Mereka menawarkan kesembuhan,
Mereka menawarkan motivasi-motivasi bagaimana menikmati duniawi. Mereka hanya menawarkan kelimpahan-kelimpahan yang semuanya adalah ujungnya kefanaan. Tetapi tidak begitu ajaran Kristus. Ajaran Kristus adalah kita hidup di dalam kasih. Dan kasih kita mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh beriman hanya untuk mujizat. Kita tidak boleh beriman hanya untuk kesembuhan. Kita tidak boleh beriman hanya untuk hidup diberkati, kelimpahan, hanya untuk motivasi-motivasi. Bagaimana kita naik top up menjadi terkenal. Iman yang Tuhan kasih kepada kita adalah bagaimana kita hidup mengasihi sesama. Dan iman itu kita pakai mengasihi Tuhan dan bukan mengasihi dunia. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-8. Pastor bacakan 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar. Kasih sayang besar akan kamu bukan saja rela membagi Injil. Dalam kasih sayang yang besar kepada sesama, bukan saja rela membagi Injil Yesus Kristus dengan sesama, dengan kamu, dengan kita, dengan Bapak Ibu terkasih, tetapi juga hidup kami sendiri dengan sesama, dengan kamu, kita saling berbagi karena kamu telah kami kasihi. Perhatikan, kasih. Percuma itu gong gemerincing kalau tidak punya kasih. Percuma kita menjadi orang yang seolah-olah hebat tapi tidak punya kasih. Sebagai pondasi iman Kristen, tetaplah tinggal di dalam ajaran Kristus, yaitu saling mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan mengasihi dunia ini. Bahkan di dalam kita sesama yang melayani pekerjaan Tuhan, membagikan Injil Yesus Kristus, kita jangan cuma sekedar membagikan Injil Yesus Kristus, tapi harus disertai kasih. Saya melayani Tuhan bukan karena tugas job atau karena pekerjaan. Saya melayani Tuhan itu adalah panggilan kasih Kristus dalam hidup saya. Saya yang orang berdosa, dikasihi, diampuni, disucikan, dibenarkan, dan sekarang mau dipakai, kita memberi diri dipakai untuk melayani Tuhan. Dan pelayanan bagi Kristus bukanlah job, bukanlah pekerjaan, tetapi sebuah panggilan hati. Kalau hanya sekedar pekerjaan, mungkin orang lebih mudah hanya menyampaikan Injil saja, tapi tidak disertai dengan kasih. Kasih itu rela berkorban. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu mau berbagi. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu mengampuni. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung.
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Satu ayat lagi Bapak Ibu sekalian ya. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Firman Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Sekali lagi Pastor mengulang bahwa hati-hati dengan penyesat-penyesat yang muncul di akhir zaman ini. Salah satunya mereka yang hanya menawarkan kesembuhan, tetapi mereka tidak mengasihi. Mereka yang hanya menawarkan kelimpahan, tetapi tidak mengasihi. Bahkan ada sampai diduitin, dibisnisin. Hati-hati dengan mamon. Jangan sampai pelayanan menjadi ternoda oleh karena mamon. Gereja adalah milik Tuhan dan Adonai, tuannya adalah Tuhan. Gereja tidak boleh dikuasai atau tunduk pada mamon. Sekalipun pelayanan membutuhkan uang, tetapi uang bukan menjadi tuan dari pelayanan. Hati-hati yang hanya menyampaikan motivasi-motivasi, apalagi sampai di brand dengan membayar ini, membayar itu, seminar-seminar hamba Tuhan, tetapi harus membayar. Ya kalau untuk operasional is okay, Pastor tidak tahu lebih dalam soal itu, tetapi jangan sampai kita tanpa sadar menjadikan uang itu tuan kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, tetap tinggal di dalam ajaran Kristus, yaitu kasih. Dan bahkan kasih itu bukan hanya sekedar kita membagikan Injil Yesus Kristus, Injil kasih, tetapi kita juga rela membagi apa yang ada di dompet kita bagi saudara-saudara kita, bukan karena pansos, bukan karena ada modus, bukan karena supaya dia masuk gereja di mana kita melayani, bukan. Tetapi semua itu kita lakukan karena kasih. Karena Tuhan Yesus mengajar saya, mengajar kita, ajaran Kristus adalah kasih. Barang siapa tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap ada di dalam ajaran Yesus Kristus. Ingatlah hal ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus telah mengasihi kita oleh karena kasih. Biarlah setiap pribadi yang dikasihi Tuhan tetap tinggal dalam ajaran Kristus, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam kasih tidak ada ketakutan, dalam kasih tidak boleh ada kebencian. Hari ini kalau saudara melihat Bible, ada namanya penyakit bersilat kata. Penyakit ini isinya iri, dengki. Kita tidak boleh tinggal dalam penyakit itu Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita harus dipenuhi dalam ajaran Kristus, yaitu kasih. Kalau ada orang salah, mari kita lebih dahulu berlomba-lomba untuk saling mengampuni, memaafkan, dan melupakan. Supaya pelayanan kita masing-masing menjadi pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Pelayanan yang sempurna bukan berarti orangnya sempurna, tapi pelayanan yang diberkati Tuhan adalah mereka yang melayani dengan kasih. Hidup dalam kasih itu selalu manis. Hidup dalam kasih selalu indah, sukacita, dan damai sejahtera. Tuh lihat wajah-wajahnya yang cemberut-cemberut, jangan-jangan di hatimu
sudah mulai kurang kasih. Mari lewat renungan hari ini kita sama-sama diingatkan Tuhan adalah penolong yang setia. Dia tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu sekalian adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih atas ajaran-Mu supaya kami tetap tinggal di dalamnya, yaitu kami hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Iman yang Tuhan beri kepada setiap kami adalah cuma-cuma, dan iman itu kami tidak boleh pergunakan untuk mengejar dunia, tetapi kami harus gunakan iman untuk mengasihi Tuhan dan sesama, dan bukan dunia dan seisinya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami percaya saat firman diberitakan ada aliran kasih, aliran kesembuhan, aliran kedamaian, aliran sukacita mengalir di setiap pemirsa sekalian. In Jesus' name, be peace. Jesus the King of Peace. Tuhan Yesus, Engkaulah Raja Damai. Engkaulah teladan yang sempurna. Engkaulah sumber kasih. Mungkin saudara-saudara saat ini ada yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena masih ada amarah dalam hati, masih menaruh dendam, masih ada rasa benci dengan sesama. Mari saat ini dengan diiringi pujian musik ini, lepaskan pengampunan. Karena kita ketika masih membenci orang lain, kita tidak memberi ruangan untuk mengasihi. Mari saudara-saudara sekalian, tubuhmu bukan sarang kebencian, tetapi tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu lemah lembut, penuh kebaikan, kemurahan, dan juga suka untuk melayani dan mengampuni sesama kita yang membutuhkan saudara-saudara sekalian. Amin. Puji Tuhan, damai di hati. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus jamah setiap hati, hati yang keras, hati yang sedang kalut, hati yang sedang dalam amarah, dipulihkan saat ini. Bukan hanya tubuhmu dipulihkan, tetapi juga hatimu dipulihkan. Amin. Pikiranmu dipulihkan. Amin. Ingat ya, kita ada di akhir zaman ini. Tetaplah di dalam ajaran Kristus. Kita harus hati-hati. Firman Tuhan ingatkan bahwa penyesat sudah muncul. Penyesat mereka yang menolak Yesus Kristus. Penyesat mereka yang hanya menawarkan kesembuhan tetapi tidak ada kasih di dalamnya. Penyesat yang hanya sekedar menawarkan kelimpahan, motivasi duniawi, tapi tidak ada kasih di dalamnya. Banyak orang bisa bicara banyak hal, tetapi Tuhan berkata, kita harus hidup di dalam kasih, karena itu adalah ajaran Kristus. Banyak hal orang bisa lakukan, banyak talenta-talenta super yang sekarang mereka bisa show off, tunjukkan. Tetapi kembali lagi, yang kita amalkan ajaran Kristus adalah kasih. Bagi hamba Tuhan ya, meskipun hari ini pelayanan kita, pelayananmu, pelayan Bapak Ibu kecil, tidak seberapa, tetapi tetap hidup dalam kasih. Bagi rekan-rekan pelayan Tuhan, hamba Tuhan gembala yang dipercaya pelayanan besar, puji Tuhan, jangan meninggalkan kasih. Semakin besar dipercaya Tuhan, harusnya porsi kasihnya itu lebih besar kepada sesama, kepada jemaat, kepada orang lain membutuhkan. Puji Tuhan, yang kecil saja tetap memiliki porsi yang besar untuk kasih. Apalagi yang dipercaya besar, harus juga punya hati yang besar untuk mengasihi, membagi kasih. Dan yang paling utama, iman yang Tuhan Yesus berikan kepada kita bukan untuk kita gunakan mengasihi dunia, tetapi iman yang Tuhan kasih untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan Yesus, terima kasih. Apa yang kami dengar ini membawa kesembuhan bagi setiap kami, membangkitkan setiap hati untuk mengasihi Kristus. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan urapan yang baru mengalir saat ini, in Jesus name. Setiap tempat di mana suara doa terdengar, mengalirlah urapan yang baru, kedamaian, kekuatan, kasih yang membangkitkan, in Jesus name. Oh Tuhan Yesus,
penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. In Jesus name. Amin. Immanuel, Tuhan Yesus beserta setiap kita sampai selama-lamanya. Shalom, bless you all. Tuhan Yesus menyertai. Dan Pastor Klaus, sampai bertemu di pelayanan berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom semuanya. Bye 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 bye. Dadah, dor dor dor. Yeay.